Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhandri. Saya dari Desa Wisata Jatimulyo. Saya sekarang menjadi Wakil Ketua Desa Wisata Jatimulyo. Menyampaikan profil Desa Wisata Jatimulyo. Jadi Desa Wisata Jatimulyo terletak di sebelah barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada pada perbukitan Menoreh, kemudian luas di desa kami itu 1.629 hektar dengan 12 padukuhan, di mana desa Jatimulyo, Kulon Progo, di mana desa Jatimulyo itu jalur bedah Menoreh yang menghubungkan Bandara YIA dan Borobudur itu lewati desa. Dan begitu memang saat ini dari Bandara Internasional Baru ke Borobudur. Jadi memang letaknya Jatimulyo itu saat ini strategis. Kemudian untuk wisata alam, jadi di Jatimulyo itu awalnya banyak ditemukan perburuan burung liar, Bu. Jadi awalnya untuk menjadi wisata itu sebenarnya malah dari orang-orang yang berburu burung. Kemudian melihat keresahan itu dari warga masyarakat yang memperhatikan burung itu, istilahnya mendorong pemerintah desa untuk membuat sebuah perdes tentang larangan berburu burung. Tetapi karena tidak bisa berdiri sendiri, perdes mengeluarkan perdes perlindungan lingkungan, air dan lingkungan, di mana di dalamnya itu nanti ada salah satu poin yang melarang perburuan burung. Nah, setelah munculnya perdes itu, masyarakat mencoba untuk membersihkan mata air dan juga menanam pohon di sekitar tangkapan Yuna air. Tujuan pertama itu sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan air yang ada di Jatimulyo dan sekitarnya. Tetapi ada yang mencoba untuk membuat wisata alam, kemudian itu menarik wisatawan dan pengunjung. Dikembangkanlah dulunya dari 1 wisata alam menjadi 5 wisata alam air, dan itu juga menjadikan manfaat bagi lingkungan, karena dulunya sungai yang penuh dengan sampah pepohonan sekarang bersih menjadi wisata alam. Kemudian manfaat ekonomi buat warga sekitar, juga ada yang membuat warung, kemudian ada yang menjadi pengelola wisata yang ada di sekitar wisata itu juga membuat penambahan ekonomi. Kemudian di sisi lain yang perdes tentang larangan burung itu, sekarang masyarakat yang dulu mencuri ataupun mengambil burung itu sekarang insaf, Bu, menjadi seorang pemerhati burung. Makanya di Desa Jatimulyo juga dikenal sebagai desa ramah burung, karena semua jenis burung yang ada di Jatimulyo itu memang dilindungi, tidak boleh ditangkap dan tidak boleh dipikal. Nah, salah satu paket ataupun kegiatan yang ada di Jatimulyo yang mungkin tidak ada di desa wisata lain, bahkan itu hanya ada di Jatimulyo se-Indonesia, itu ada kegiatan adopsi sarang burung, Bu. Adopsi sarang burung itu untuk istilah menyelamatkan yang dulunya itu mendapatkan ekonomi dari mengambil burung, saat ini bisa tetap mendapatkan ekonomi dari burung tanpa mengambil dan istilah mengambil burung. Jadi misalkan ada sarang burung itu nanti dicarikan seorang adopter. Misalkan nanti mendapatkan adopter lah, nanti orang yang dulunya itu memburu burung itu sekarang menjadi pengamat burung yang ada di sarang. Jadinya dia tetap mendapatkan manfaat dari burung tanpa mengambil burung, seperti itu. Kemudian di situ. Iya, di alam dan tidak ada yang ditangkap. Wisata lainnya di Jatimulyo ada Gua Kiskendo, kemudian ada Gunung Lanang. Nah, itu Gua Kiskendo. Gua Kiskendo itu kan kalau pintu Gua Kiskendo itu ada di Yogyakarta, tapi badan gua itu ada di Jawa Tengah, yang perbatasan. Itu gua yang salah satu gua tertinggi di perbukitan Menoreh karena berada pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk budaya lainnya, kalau di Sleman ada sendera tari Ramayana, di Jatimulyo ada sendera tari Sugriwa Subali, dan itu diangkat menjadi ikonnya Kulon Progo juga. Kemudian ada kesenian lain seperti Trengganon, terus Jadilan, dan kesenian-kesenian lokal. Kemudian ada juga sebuah acara yang istilahnya tentang toleransi antar agama.
Jadi karena di Jatimulyo itu yang terbesar itu agama Islam, kemudian yang kedua itu agama Buddha. Nah itu Trimanggala Buana Bakti adalah sebuah acara yang mempersatukan antara umat agama Islam dan umat agama Buddha. Jadi terjalin kerukunan. Untuk acara adat yang lainnya kami juga masih kuat, seperti acara adat Saparan, Dulkaidan, Rojapan itu biasanya kami lakukan walaupun masa pandemi, karena itu sudah adat tetap kami lakukan setiap bulannya. Kemudian untuk UMKM di Desa Jatimulyo itu adalah salah satu warisan makanan namanya dawet sambel. Dawet yang biasanya itu pakai santan, kalau di Jatimulyo itu dawetnya nggak pakai santan tapi pakai sambel. Kemudian toppingnya itu ada toge, tahu, bawang goreng, dan pemanisnya itu nira kelapa. Itu 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan sebagai makanan warisan budaya tak benda tahun 2019. Untuk bahan dasarnya itu dawet sambal itu dari tepung ganyong, dan saya sendiri ini juga sebagai pelaku wisata dan juga pelaku kuliner, karena saya juga yang istilahnya itu mendongkrak dawet sambal itu agar bisa istilahnya itu terkenal begitu. Saat ini kami sedang mencoba untuk menanam ganyong yang bahan dasar dawet sambal itu. Akan tetapi karena kebutuhan kami sangat banyak dan bibit yang kurang memadai, kami memang masih menanam seadanya. Kami memanfaatkan kelompok wanita tani yang ada di desa kami, ada sekitar 5 kelompok tani. Rencananya kami nanti misalkan mendapatkan bibit akan kami titipkan di kelompok tani. Nanti misalkan saat panen kami akan mengolah untuk dijadikan dawet ataupun yang lainnya. Yang sedang kami tepung ganyong. Kemudian baru saja mencoba tepung ganyong kami campur dengan bahan buat roti, kami buat cokis Bu. Ya okay. Baru pertama kali tapi hasilnya juga lumayan. Nah nanti ke depan memang saya dan teman-teman pengen membuat produk makanan olahan dari ganyong. Ya kita juga mau mengangkat ganyong yang sekarang udah punah, udah nggak ada, memang akan kami kembalikan lagi. Gugur setahu saya ganyong. Iya, tapi karena kalau orang desa itu dulu memang ganyong yang buat makan sehari. Sekarang ada beras, ganyong udah hilang Bu. Jadi kemarin saya nyarinya malah sampai Purworejo, sampai Jawa Tengah itu nyari bibitnya ganyong itu. Sebelum tahun 2000 itu pernah diangkat ya sebenarnya ya. Tahun 98 atau 99 cuma tenggelam lagi itu kayaknya. Iya, hilang lagi. Sekarang coba pengen diangkat lagi. Lagi. Tapi baru dawet ganyongnya aja. Dawet sambelnya. Kalau untuk yang olahan lainnya dari ganyongnya ada sari salak. Sari salak itu inovasi, sebenarnya inovasi itu Bu. Jadi dari buah salak yang misalkan dijual begitu saja itu dulu harganya cuma 2.000, 3.000. Tapi setelah kami olah menjadi minuman sari salak namanya, itu juga meningkatkan nilai jual. Tapi kami memang masih terkendala dalam penjualan promosi. Kalau sampai saat ini kami kerjasama dengan Dinas Koperasi Provinsi. Jadi ada bandara, sari salak itu bisa didisplay di bandara, tetapi harus dikirim ke Dinas Koperasi dulu gitu. Harus antara. Kenapa salak? Karena banyak di sana. Salak banyak, karena salak banyak, harganya murah, kemudian jadi diinovasi jadi minuman sari salak itu. Kemudian juga ada keripik pegagan, ada juga olahan gula merah, gula semut, gula ampas. Itu ada variasi rasa juga, dan yang lainnya ada kayak semacam keripik itu keripik ketela. Nama keripik ketela itu dari, kalau di desa saya itu ini kates itu bilangnya tela gitu. Keripik pepaya kates itu. Kemarin juga ada yang buat kates terus minta tolong dibuatin logonya, dibuatin kemasannya itu. Ya memang karena SDM kami kekurangan dalam hal ini Bu, untuk pembuatan kemasan, kemudian desain untuk membuat label gitu. Satu wilayahnya sama itu ya, Borobudur Highland.
itu di Nglinggo. Kalau kami di sebelah selatan G, selatan lagi, masih 2 kecamatan lagi Bu dari Nglinggo itu, Samigalo, Kalibawang dan Girimulyo tempat saya. Kemudian untuk kerajinan Bu, ini yang memang menjadi PR soal kami dalam kerajinan memang belum ada. Ada sebenarnya ukiran, tapi karena yang guru, istilahnya guru yang dulu senang ukir itu udah meninggal tahun 2019 lalu. Terus apa ya, bahan renungan kita semua ini mau buat kerajinan apa, kita masih kesulitan gitu. Jadi memang untuk kerajinan kami memang belum ada. Jadi potensinya dari Makanan. Iya. Iya. Iya, itu karena Desa Jatimulyo juga ditetapkan sebagai desa mandiri budaya, harus ada desa prima, dan tahun 2020 kemarin ya, Januari 2020 desa wisata Desa Jatimulyo itu juga membuat namanya desa prima Bu. Itu perkumpulan ibu-ibu yang UMKM di dusun-dusun itu menjadi satu sebuah lembaga desa istilahnya seperti itu. Nah, itu di situ juga misalkan sebagai ini, bisa sebagai apa ya, jadi misalkan di dusun satu dan satu-satunya itu kan membuat produk, nah nanti dikumpulkannya di desa prima itu untuk dipasarkan bareng-bareng. Desa prima tadi. Iya, di Jatimulyo. Yang ada di Jatimulyo. Tapi untuk pusat, istilahnya pusat oleh-oleh itu memang baru mau dibuat Mas. Kemarin itu kan desa wisata juga dapat penghargaan juara 3 dari Kemendes. Nah, itu memang pengennya dari desa wisata juga kalau bisa itu nanti buat pusat oleh-oleh kan, tapi karena belum terlaksana, dari atas juga belum terlaksana, makanya memang ini belum dijadikan tempat oleh-oleh. Ya, tempat oleh-oleh itu yang harus ada. Ya. Punya toko Mas, yang kita juga beberapa UKM ada di Indonesia ya. Ya. Pribadi nggak tahu nanti juga misalnya Diovan itu Mas. Jadi usaha itu kan bikin pusat oleh-oleh untuk keranjang yang ada di Bali itu. Ya. Bisa belajar Batik Trusmi. membangun pusat oleh nantinya di daerah itu. Iya. Ya, so kapan-kapan bisa belajar di sana. Memang kami belum punya itu. Ya. Ya, Bu. Sudah cukup? Ya, Sudah, Bu. cukup. Oke. Cukup sekian, Makasih Bu. ya. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, sama-sama.